Orientasi seksual menyimpang (LGBT). Betulkah menyimpang atau malah hanya sekedar narasi media saja? Kali ini kami kelompok 2 Komde Etika dan Filsafat Komunikasi akan membahas hal tersebut dengan judul video kami Cinta atau Penyakit Ketika Media Mengarahkan Narasi. LGBT adalah lesbian, gay, bisexual, dan transgender merupakan sebuah kelompok orientasi seksual yang berbeda dari mayoritas masyarakat. Namun, bagaimana media memposisikan kelompok tersebut? Apakah ada framing tertentu yang mempengaruhi pandangan publik? Dalam media massa, terutama di platform seperti X atau Twitter, narasi yang terbentuk seringkali dipenuhi dengan stigma dan diskriminasi. Mari kita lihat salah satu contohnya. Salah satu cuitan viral yang berisi kalimat provokatif seperti LGBT yang diulang berkali-kali dan lengkap dengan visual yang merendahkan. Yang menarik adalah bagaimana audiens merespon cuitan ini. Ada yang mendukung, namun ada juga yang melawan narasi tersebut. Adapun dua cuitan dengan engagement tinggi yang ikut serta memberikan stereotip seperti berikut. Sampah, tidak berguna, dan ngebag pengakuan. Beberapa stereotip yang sering kali muncul di media. LGBT selalu dicap negatif di media massa. Kita semua tahu bahwa media massa punya peran besar dalam membentuk cara pandang kita tentang banyak hal, termasuk soal orientasi seksual. Tapi, pernah nggak sih kita benar-benar bertanya bagaimana stereotip ini terbentuk, apa dampaknya, dan yang lebih penting lagi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan berbincang langsung nih sama Kak Dias, seorang dosen komunikasi antar budaya dan komunikasi massa. Yuk kita langsung aja simak wawancaranya. Kalau terkait teman-teman kita yang punya orientasi seksual yang berbeda gitu ya, sebenarnya mereka itu kan tidak mendapatkan ruang representasi yang cukup gitu kan, sehingga yang diketahui sama masyarakat selalu kaitannya misalnya orientasi seks yang menyimpang itu seperti yang tanda kutip bencong, banci gitu kan, karena itu yang mungkin lebih sering dilihat gitu kan. Kemudian apa yang diceritakan sama orang tua, orang-orang terdekat itu yang akan membentuk stereotip. Nah kemudian di media, karena representasi mereka tidak banyak, ujung-ujungnya yang ditampilkan di media yaitu hanya yang tadi, yang bencong misalnya, yang banci yang ditampilkan gitu kan, dan itu dijadikan bahan lelucon, dijadikan lucu-lucuan gitu kan. Padahal kan nggak semua teman kita yang punya orientasi seksual yang berbeda kemudian seperti itu gitu kan. Mereka juga ada kok yang perempuan gitu, mereka juga ada kok yang laki-laki gitu, tapi yang ditampilkan di media hanya yang bencong dan mereka itu layak untuk dipermalukan gitu. Jadi sehingga yang timbul stereotipnya di masyarakat ya semakin kuat gitu, bahwa teman-teman yang punya orientasi seksual berbeda itu memang tempatnya untuk dipermalukan. Kalau misalnya pola, kayaknya saya belum pernah lihat penelitiannya ya, itu belum pernah lihat baca penelitiannya polanya seperti apa. Tapi yang pasti tadi kalau dulu representasinya adalah banci gitu kan, bencong, laki-laki yang memakai baju perempuan gitu kan, lalu bersikap yang keperempuan-perempuanan yang itu pun dibuat-buat gitu loh. Pada awalnya seperti itu. Terus kemudian kalau belakangan stereotip tentang misalnya gay atau tentang lesbian itu selalu dijadikan ya masih sama gitu, mereka hanya kaum minoritas, mereka hanya kaum marginal, yang mana mereka selalu diceritakan sebagai orang yang mendapatkan perlawanan dari orang tua, yang ditekan sama keluarga gitu kan, yang dijauhi teman-teman gitu, yang tidak ditampilkan bahwa mereka tuh bisa berprestasi kok, mereka juga bisa punya kontribusi kok di masyarakat gitu. Sehingga ya udah yang muncul adalah yang negatifnya aja gitu tentang mereka. Misalnya kita mencurigai seseorang gitu punya orientasi seksual yang berbeda, kemudian kita nggak mau temenan sama mereka terkucilkan, mereka jadi terbungkang gitu kan, yang ujung-ujungnya mereka juga bisa jadi punya permasalahan
dan mungkin yang terparahnya adalah memunculkan kebencian. Ternyata banyak banget loh teman-teman insight berharga yang kita dapat dari perbincangan tadi bareng sama Kak Dias. Kita jadi lebih paham nih bagaimana stereotip orientasi seksual di media massa, dampaknya, dan yang paling penting kita jadi paham apa peran kita sebagai konsumen media, content creator, atau bahkan akademisi untuk mengubah narasi ini menuju representasi adil dan inklusif. Benar banget, kita juga udah melakukan riset mengenai dampak stereotip ini kepada orang-orang yang merupakan kelompok LGBT dengan 20 responden yang mengisi. Terdapat 95% dari responden yang melihat stereotip negatif terhadap orientasi seksual mereka di media massa, dan 85% responden yang merasa tidak nyaman atau sedih setelah melihat stereotip negatif tersebut. Terdapat juga 80% dari responden yang merasa stereotip negatif di media membuat mereka merasa takut atau ragu untuk mengekspresikan orientasi seksual mereka. Dan ada 60% dari responden yang merasa stereotip negatif tentang orientasi seksual di media sangat mempengaruhi cara mereka memandang diri sendiri. Lalu, terdapat juga 75% dari responden yang merasa malu atau bersalah tentang orientasi seksual mereka karena pengaruh media. Terakhir, ada 80%